Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan anak-anakku sekalian kelas 10 dan kelas 11. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini, di majelis yang mulia ini dalam rangka pondok Ramadan dengan bab silaturahim. Semoga kegiatan ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang solehan makbulan, amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan, mari kita buka kegiatan ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan harapan kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa kulin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Anak-anakku sekalian, sebelum saya lanjutkan untuk memulai bab ini, maka saya minta untuk dipersiapkan pulpoin dan kertasnya untuk merangkum materi pada hari ini. Kalau sudah siap, mari kita mulai. Bab silaturahim. Apa definisi silaturahim? Silaturahim secara khusus berarti menyambung tali persaudaraan. Sedangkan secara umum adalah kegiatan saling kunjung mengunjungi antara kerabat, saudara, teman, dan orang lain. Ini yang dimaksud silaturahim. Dan silaturahim ini hukumnya wajib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, maka dia harus memuliakan tamu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya, maka dia harus menyambung tali silaturahim. Oleh karena itu, menyambung hubungan saling tali silaturahim antar kerabat, keluarga, saudara, teman, ini sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita berkunjung ke rumah mereka dan bagaimana kita dikunjungi oleh mereka. Dari hadis ini kita diberi suatu keterangan falyukrim dhaifahu, yaitu memuliakan tamu. Apabila ada seorang tamu yang datang ke rumah kita, maka kita harus muliakan. Seperti pepatah mengatakan, tamu adalah raja. Mari kita terima mereka dengan baik. Kita muliakan, kita tanya, gimana kabarnya, perlu apa, mau minum apa, berilah mereka suguhan yang terbaik. Ini yang dimaksud dengan fal yukrim dhaifahu. Sedangkan fal yasil rahimahu di sini berarti kita harus menyambung tali silaturahim kepada yang telah saya sebutkan tadi. Ada beberapa keutamaan dari silaturahim, seperti sabda Nabi, "Man habba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu
fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Inilah keutamaan dari silaturahim, yaitu diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Apa maksud diluaskan rezekinya? Ketika kita melaksanakan silaturahim kepada saudara kita, kerabat kita, bahkan keluarga kita, ataupun kepada orang lain, berarti kita telah menjalin hubungan relasi kepada orang-orang tersebut, menjalin hubungan silaturahim dengan baik, memperbanyak keluarga, menyambung hubungan dengan baik dengan keluarga maupun teman. Ini akan membuka pintu rezeki bagi kita semua. Sehingga dengan banyaknya hubungan silaturahim itu akan memperluas rezeki kita. Kemudian yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya, ini para ulama sepakat dengan dua kesepakatan. Yang pertama, yang dimaksud diperpanjang umurnya adalah contoh si fulan umurnya sudah ditetapkan 40 tahun. Karena dia sering silaturahim, maka umurnya ditambah 10 tahun, maka menjadi 50 tahun. Jadi ditambah umur inilah yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya. Sedangkan pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah contoh si fulan sering silaturahim ke rumah bibinya ataupun ke rumah pamannya setiap minggu sekali pada hari Kamis. Rutin dikerjakan, rutin silaturahim. Nah, pada suatu saat ketika dia sudah meninggal dan pada hari yang sudah ditentukan tadi, hari Kamis, itu oleh pamannya sudah ditunggu. Biasanya si fulan hari Kamis ke sini. Sekarang karena sudah tidak ada. Jadi selalu disebut-sebut. Karena seringnya silaturahim. Karena ingatnya dia sering ke sini. Seperti itu. Dan seperti juga para ulama yang sudah meninggal ribuan, ratusan tahun yang silam. Namanya sampai saat ini masih dipanggil, masih dikenang, masih disebut-sebut. Contoh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Syafi'i, mereka seakan-akan mereka masih hidup. Ini yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya. Itulah keutamaan daripada silaturahim. Jadi orang yang senang melakukan silaturahim akan mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama dipanjangkan umurnya, dan yang kedua diluaskan rezekinya. Tetapi dibalik itu, bagi mereka yang senang memutus tali silaturahim, maka Allah akan memberikan ganjaran juga, yaitu la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ada sebuah kisah, si kaya dan si amanah. Pada suatu hari, si kaya ini ingin pergi haji ke Mekah. Tetapi sebelum pergi haji, dia menitipkan uangnya 10.000 dirham kepada si fulan yang dianggap amanah tersebut. Kemudian si orang kaya ini pergi haji. Setelah pulang haji, si orang kaya ini menemui si fulan. Ternyata dia ditemui oleh anak-anaknya. Dan dia bertanya, "Kemana bapakmu?" Anak-anaknya menjawab, "Ayah kami telah tiada. Apakah ada wasiat tentang uang yang kutitipkan kepada ayahmu?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Si orang kaya ini kebingungan. Terus kemudian si orang kaya ini pergi ke seorang alim.
dan menanyakan keberadaan uangnya ada di mana. Si orang alim itu menjawab, di sepertiga malam, pergilah kamu ke sumur Zam-Zam yang ada di Mekah. Di sumur Zam-Zam itu, di bibir sumur Zam-Zam itu, panggillah si fulan. Tanyakan keberadaan uangmu. Kemudian si kaya ini pergi ke Mekah. Dia pergi ke sumur Zam-Zam. Dia di sepertiga malam memanggil si fulan. Sampai dipanggil 3 kali tidak ada jawaban. Dan akhirnya si orang kaya ini kembali pulang. Dan menuju ke orang alim tersebut. Dia menceritakan apa yang terjadi. Kemudian si orang kaya tersebut, kemudian si orang alim tersebut mengatakan, kalau memang tidak ada jawaban, saya takut dia adalah seorang yang ahli neraka. Oleh karena itu, kamu pergilah ke Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang namanya sumur Barhut. Di bibir sumur itu kamu panggillah si fulan dan tanyakan keberadaan uangmu. Setelah itu si orang kaya ini pergi ke Yaman. Pergi ke Yaman, kemudian di sepertiga malam dia pergi ke sumur Barhut dan memanggil-manggil si fulan. Baru 1 kali panggilan, si fulan ini menjawab. Di manakah keberadaan uangku? Katanya si kaya. Uangmu ada di sini, di sini. Tanyakanlah kepada anakku. Insya Allah uangnya masih utuh. Setelah itu, si kaya tidak beranjak pergi. Tetapi dia masih bertanya. Bertanya kepada si fulan. Apa gerangan yang membuat kamu seperti ini? Si fulan kemudian menjawab sambil menangis. Saya punya saudara perempuan yang selama ini tidak pernah kukunjungi, tidak pernah kusilaturahimi. Akhirnya Allah menyiksaku seperti ini. Tolong mintakan maaf. Tolong mintakan maafku kepadanya. Kemudian si kaya pulang dan menuju rumah si fulan. Kemudian dia menceritakan apa yang sudah dia alami di kota Yaman tersebut. Dia tanyakan uangnya kepada anak-anaknya di mana berada. Ternyata uangnya masih utuh. Kemudian menanyakan kembali, di mana rumah bibikmu? Setelah dia mendapatkan alamatnya, kemudian dia pergi ke rumah bibiknya. Ke rumah bibiknya, kemudian dia menceritakan apa yang terjadi dengan si fulan. Dan adik perempuannya itu menangis dan memaafkan semua kesalahan kakaknya tersebut. Memaafkan. Kemudian sejak saat itulah adiknya selalu menyambung tali silaturahim dengan anak-anak kakaknya tersebut. Dari cerita ini ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, menyambung tali silaturahim hukumnya wajib. Yang kedua, menyambung tali silaturahim akan meluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Yang ketiga, barang siapa yang memutus tali silaturahim, maka Allah akan membalasnya dengan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Bahkan apabila ada suatu kaum yang di situ ada 1 orang saja yang memutus tali silaturahim, maka Allah tidak akan memberikan rahmat kepadanya. Naudzubillah min dzalik. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, demikian pertemuan kita tentang bab silaturahim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.